Kisah sang ahli sabar dan syukur yang mengharukan. Abdullah bin Muhammad pernah mengatakan, suatu hari, aku pernah berada di daerah perbatasan, wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari bentuknya menunjukkan bahwa pemiliknya orang yang sangat miskin. Lalu, aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Aku melihat ada seorang laki-laki, tetapi bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki itu sedang berbaring dengan tangan dan kakinya yang buntung, telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya, orang tersebut mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Lantas aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Sang laki-laki pemilik kemah menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung apa yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Aku kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur? Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid dan ia pula yang menyuapiku. Namun, sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Aku pun menyanggupi permohonannya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikerubungi oleh singa. Ternyata, anak laki-laki tersebut telah diterkam oleh kumpulan singa. Mengetahui tragedi itu, aku pun bingung bagaimana cara mengatakan kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku lalu kembali dan berkata kepadanya untuk menghiburnya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Lelaki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku bertanya kembali, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Lagi-lagi ia menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali memberi pertanyaan, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia tetap bersabar." Aku kembali bertanya yang terakhir kali, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku di mana anakku?" Lalu aku berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Selanjutnya, laki-laki pemilik kemah itu berkata, "Alhamdulillah yang Dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka." Kemudian ia menarik napas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangan, kututupi dengan jubahku, dan meminta bantuan kepada 4 orang laki-laki yang lewat mengendarai kuda untuk mengurus jenazahnya. Keempat laki-laki tersebut ternyata mengenali jenazah yang tinggal di kemah kecil. Mereka berkata, "Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh Khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun, ia menolak jabatan tersebut." Abu Kilabah merupakan sahabat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir pada masa itu sehingga Khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Itu merupakan jabatan yang mulia, tetapi Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Demikianlah kisah Abu Kilabah, sahabat Nabi yang senantiasa selalu bersyukur dan bersabar. Semoga sifat mulianya tersebut dapat diteladani oleh umat muslim.